Hai Uzoners, apa kabar? Aku mau nanya nih, kalian di sini ada yang udah punya anak belum? Atau mungkin berencana mau menikah? Aku yakin sih pasti Uzoners di sini tuh udah ada yang punya anak atau mungkin emang lagi menjalin hubungan yang serius dan berencana untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Nah, kalian tahu gak sih, sekarang tuh masalah gizi pada anak itu tuh lagi menjadi masalah yang menjadi perhatian pemerintah. Stunting atau gagal tumbuh pada bayi dan balita juga menjadi perhatian oleh pemerintah, dan bahkan pemerintah tuh menargetkan angka stunting turun 14% di tahun 2024. Nah, untuk mengatasi hal ini, kalian tuh juga berperan loh Uzoners, dan semua pihak itu harus dan juga ikut ambil bagian dalam penanganan stunting ini, termasuk kalian dan juga termasuk orang-orang yang ada di berbagai sektor, termasuk sektor teknologi. Nah, gimana sih peran teknologi dalam mengatasi stunting, dan gimana juga peran kalian sebagai orang tua dan sebagai calon orang tua karena kalian udah mau menikah nih dalam mengatasi stunting pada anak? Kita langsung ngobrol aja yuk bareng narasumber aku, yaitu ada Dr. Ratri S. Survivalina MPA. Siapa dia? Kita langsung kenalan aja. Halo dokter. Halo juga. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dok Uzoners yang menonton saat ini? Hai Uzoners, gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Dr. Ratri S. Survivalina MPA. Saat ini saya bertugas di DP 2 KB P3A Kabupaten Boyolali. Kebetulan di dinas kami saat ini sedang mendapatkan tugas sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Boyolali. Oke dokter, aku bisa panggil dokter Ratri atau dokter Survivalina atau apa nih dok? Biasanya dipanggil dokter siapa nih? Dokter Lina aja. Oke, dokter Lina. Kan tadi aku udah sempat bahas nih dok soal stunting dan gimana sih peran orang tua atau peran remaja yang mungkin akan menikah, lalu soal program penurunan stunting itu sendiri. Mungkin dokter bisa cerita terlebih dahulu nih soal apa sih itu stunting dan apa sih program penurunan stunting yang lagi dibicarakan saat ini dok? Silakan. Ya, baik. Jadi program stunting itu adalah program untuk menurunkan jumlah kasus stunting di Indonesia. Tadi sudah disebutkan bahwa stunting itu adalah adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak, sehingga kalau jumlah yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan ini banyak di Indonesia, maka ini akan menjadi beban bagi suatu negara. Dan menurut data itu di Indonesia sekarang data terkini itu ada 21,5% kasus stunting. Jadi dari 100 balita itu ada 21 yang mengalami masalah stunting. Ini sangat membahayakan sekali karena 21 orang tersebut nanti di masa dewasanya akan mengalami berbagai masalah terkait dengan produktivitasnya itu. Sehingga kasus stunting ini harus diturunkan sampai serendah-rendahnya supaya nanti generasi penerus bangsa ini tetap menjadi generasi yang sangat-sangat berkualitas itu. Oke. Nah, Uzoners, jadi kalian udah dengar sendiri ya kalau narasumber kita kali ini tuh emang langsung dari ahlinya kita mau ngomongin stunting dan gimana sih peran teknologi dalam mengatasi stunting ini, dan teman-teman juga berperan loh dalam mengatasi stunting ini. Oke, lanjut Bu. Berarti untuk mencegah stunting itu memang perlu upaya dari berbagai pihak ya, termasuk kita-kita ini nih Bu, anak-anak muda yang emang udah menikah dan bahkan akan merencanakan menikah. Tapi gimana sih Bu cara mencegah stunting ini buat para calon pengantin? Iya. Jadi untuk menurunkan stunting itu diawali dari remaja. Karena saya kira semua remaja pasti bercita-cita ke depannya akan menikah, berkeluarga dan mempunyai anak. Ya, untuk itu perlu disiapkan betul kesehatannya. Karena dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkini itu di tahun 2024 ini kasus anemia pada remaja itu angkanya ada 32%. Jadi kalau dilihat dari 100 remaja, 32-nya ternyata menderita anemia. Wow, itu angka yang tinggi nggak sih Bu? Cukup tinggi karena
32 dari 100, sepertiga remaja kita menderita anemia. Sementara remaja-remaja yang menderita anemia kalau tidak dilakukan intervensi, nanti begitu mereka menikah dan hamil, kehamilannya juga akan mengalami permasalahan. Karena anemia ini akan berdampak buruk pada kehamilannya. Yang pertama, nanti bayinya, janin yang dikandung tidak akan mendapatkan cukup asupan makanan karena HB-nya sangat rendah. Kemudian tumbuh kembangnya otomatis juga akan tidak bisa maksimal. Kemudian pada proses persalinannya ini ibu juga akan kekurangan tenaga sehingga akan menjadi banyak masalah pada waktu proses melahirkan, dan ini pasti akan membawa dampak buruk pada janin yang dikandungnya. Sehingga remaja-remaja sekarang harus punya kesadaran bahwa anemia itu suatu hal yang penting yang harus dicegah pada diri mereka. Nah, gimana Bu cara mencegah anemia, Bu? Ya, yang pertama kan harus mengenali dulu gejala-gejala anemia itu apa. Ya, karena gejala-gejala anemia itu seringkali tidak terlihat secara nyata. Ya, walaupun bisa disebutkan ada lemah, letih, lesu, loyo gitu ya. Itu malas-malesan gitu ya. Nah, itu bisa salah satu gejalanya. Dan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium yang disebut sebagai pemeriksaan hemoglobin, di mana hemoglobinnya kurang dari 12 standarnya. Ya, kalau kurang dari 12 otomatis masuk kategori anemia. Dan itu sudah harus diberikan intervensi yang cukup mudah sebenarnya, yaitu minum tablet tambah darah dan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung protein hewani cukup tinggi supaya bisa terjadi penyerapan yang maksimal. Oke. Tadi kan ngomongin males. Iya, lemah, letih, lesu, loyo. Ini nyambung nih Bu sama kebiasaan anak zaman sekarang, atau mungkin ya beberapa ya, ada yang masih kayak mager karena udah didukung sama aplikasi nih, pesan makanan gampang banget, tinggal tap tap datang. Nah, menurut Ibu soal kebiasaan ini nantinya bisa berpengaruh ke hal-hal itu tadi nggak, anemia, kemudian stunting pada anak juga, itu kira-kira gimana Bu? Iya, bisa jadi itu akan mempengaruhi karena dengan perilaku mager tadi, itu sel-sel di tubuh kita juga akan mager untuk bisa bertumbuh berkembang, sehingga akhirnya muncullah masalah-masalah kesehatan. Tapi yang pertama tetap harus dilakukan cek laboratorium dulu untuk memastikan masuk kategori anemia atau tidak. Oke. Berarti untuk mencegahnya tuh ya olahraga ya Bu ya? Salah satunya. Tapi yang lebih penting lagi adalah konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ngomongin makanan nih Bu, kan emang sekarang emang udah banyak banget kan berbagai makanan enak ada di aplikasi, udah ada di mana-mana juga. Nah, ini gimana Bu? Makanan-makanan yang ada sekarang tuh menurut Ibu gimana sih, kayak boba, minuman-minuman manis itu? Fast food. Iya, fast food gimana Bu? Itu udah mendapatkannya gampang banget, rasanya juga enak banget, itu gimana Bu? Ya, inilah yang harus dipahami oleh para remaja, literasi terkait dengan gizi. Ya, karena dari gizi ini kita harus paham mana-mana saja jenis makanan yang mengandung zat gizi yang benar-benar diperlukan oleh tubuh. Ya. Tubuh itu sangat memerlukan sekali yang namanya dua hal, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro itu unsurnya ada karbohidrat, protein, ya, sayuran, ya, vitamin dan mineral serta cairan yang cukup. Ini zat gizi makronya. Nah, zat gizi mikronya itu adalah vitamin dan mineral. Ini yang seringkali terlupakan. Anemia sendiri ini masalahnya sebenarnya di defisiensi zat gizi mikronya. Jadi kekurangan zat besi yang banyak terkandung pada sayur-sayuran yang berwarna hijau. Ini. Jadi sekarang kan fast food itu jarang ya yang ada sayur-sayuran berwarna hijau ya. Rata-rata kan kentang goreng, ayam goreng, digorengnya pakai tepung ya, terus kemudian dipanaskannya pakai minyak yang bersuhu tinggi. Kemudian juga makanan pabrikan, olahan pabrikan, semuanya kan olahannya itu menggunakan suhu yang tinggi, dan ternyata itu merusak protein-protein yang terkandung di dalam
zat makanan tersebut, protein-protein pada nutrisi makanan tersebut, dan ini akhirnya makan dikonsumsi ini kurang memberi manfaat untuk tubuh remaja. Oke, Iya. baik Ibu. Nah, balik lagi soal stunting nih Bu. Kalau menurut Ibu seberapa aware sih anak-anak muda sekarang, remaja atau mungkin yang emang mereka akan merencanakan menikah, seberapa aware mereka terhadap stunting ini? Ya, kami melihat memang belum semuanya itu aware terhadap masalah stunting ya, karena sebagai contoh terkait dengan anemia, pola makan kan sangat dipengaruhi oleh pola makan. Mereka kan mengutamakan rasa, ya kan, yang enak, yang sesuai dengan lidah, tapi belum mengutamakan zat gizi apa yang terkandung di dalam makanan yang harus dikonsumsi. Nah, ini mestinya harus mulai ada kesadaran literasi terkait gizi pada remaja. Ya. Kemudian yang kedua, jika mereka memang sudah akan merencanakan membentuk keluarga, artinya mereka kan akan mempunyai keturunan yang akan melanjutkan masa depan mereka. Nah, mereka mestinya harus berpikir bahwa mereka harus memiliki keturunan yang berkualitas untuk kelanjutan dari keluarga mereka tersebut. Nah, untuk menjadi keturunan yang berkualitas itu harus didukung oleh kesehatan dari si calon pasangan tersebut, dari laki-laki maupun perempuannya, dari suami maupun istri. Itu harus sama-sama status kesehatannya benar-benar sehat dan berkualitas. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi bukan hanya perempuannya aja, tapi juga laki-lakinya itu juga harus sehat. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian apa peran dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang tadi Ibu singkat dengan DP2KB P3A Kabupaten Boyolali ya atas stunting ini, Bu? Ya, jadi kita terhadap kasus-kasus stunting untuk pencegahannya itu peran kita. Jadi kita mulai melakukan pendekatan kepada remaja-remaja. Remaja-remaja bagaimana mereka mempunyai kesadaran terkait dengan pencegahan stunting dengan selalu menjaga dirinya dalam kondisi yang sehat, bebas anemia, tidak merokok, ya, tidak mengkonsumsi narkoba, kemudian tidak melakukan pernikahan dini, mencegah supaya bisa jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang akan membahayakan mereka sehingga harus menikah sebelum masanya siap itu. Dan kita ada program namanya Generasi Berencana khusus untuk remaja. Gitu. Oke, baik. Nah, bahas soal DP2KB P3A ini, Bu. Gimana sih perjalanan dari Kabupaten Boyolali melalui DP2KB P3A ini dalam mengimplementasikan program percepatan dan penurunan stunting sampai hari ini, Bu? Ya, jadi dari pemerintah pusat itu mempunyai kegiatan yang namanya pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, sehingga kami mempunyai 2.454 kader yang bertugas menjadi tim pendamping keluarga atau sering disebut sebagai TPK. Nah, tim pendamping keluarga tersebut karena jumlahnya banyak, maka mereka harus membuat suatu pelaporan yang ternyata pelaporannya itu cukup rumit kalau dikelola secara manual. Ternyata kami yang di dinas yang tidak sanggup, ya. Sehingga akhirnya kami berpikir untuk menggunakan satu teknologi, ya, manfaatkan teknologi saat ini supaya bagaimana bisa mempermudah pekerjaan kami. Kemudian juga kami bisa mendapatkan data yang lebih akurat, tepat dan cepat itu. Sehingga akhirnya kami ini bekerja sama dengan PT Metranet untuk membuat satu aplikasi yang disebut sebagai aplikasi pelaporan TPK itu. Dan dari situ ternyata akhirnya kami bisa membuat suatu pemetaan permasalahan di Boyolali. Jadi ternyata dengan laporan-laporan dari tim kami yang ada di lapangan, ternyata ibu hamil yang mengalami masalah anemia ada sekian jumlahnya, siapa saja posisinya di mana, dan sebagainya. Jadi yang punya masalah-masalah kesehatan itu terpetakan semua sehingga kami dalam menyusun suatu program perencanaan itu bisa lebih optimal. Ada alasan lain nggak sih, Bu, yang menjadi latar belakang dari Kabupaten Boyolali itu untuk
kepengen pakai aplikasi nih dalam mensupport program ini, selain karena banyaknya data yang harus dikelola, mungkin apakah ada alasan lain gitu Bu? Ada, jadi kita kan ada keterbatasan sumber daya manusia juga, ya. Jadi sekarang itu di pemerintahan itu ASN itu kan tidak pernah ditambah ya, walaupun banyak yang pensiun nggak ditambah, sehingga Ya. jumlah kami sangat terbatas ya. Salah satu alasannya itu. Kemudian juga kami harus menyampaikan pelaporan yang tepat dan akurat. Ini juga menjadi salah satu alasan kami untuk mempergunakan aplikasi sebagai pendukung pekerjaan kami ya. Oke. Nah, laporan ini tuh nanti pada akhirnya disampaikan ke siapakah Bu? Yang sudah dikumpulkan oleh Kabupaten Boyolali ini? Jadi untuk laporan kita berjenjang. Jadi ada laporan kepada pimpinan kami, yaitu kepala daerah, Bapak Bupati. Kemudian ada juga laporan berjenjang ke provinsi, ke gubernur sampai ke presiden. Itu nanti yang dilakukan secara berjenjang. Nah, kemudian gimana sih Bu ceritanya Kabupaten Boyolali ini akhirnya menggunakan aplikasi laporan TPK oleh Kasbox dalam menangani stunting ini? Ya, jadi ini melalui suatu proses di mana pada waktu awal kami menerima penugasan untuk percepatan penurunan stunting. Ini laporan dari bawah, dari tim pendamping keluarga. Ini kalau diukur itu tingginya 1 bulan itu bisa 1 meter. Oke. Jadi bisa dibayangkan kalau 12 bulan berarti kan ada 12 meter. Meter kertas gitu ya Bu, Iya. kertas-kertas laporan gitu? Iya, Oke, kertas ya meter ampun. itu tingginya 1 meter per bulan 12 meter. Itu PR banget sih. PR besar, iya. Kami harus menyediakan ruangan khusus, pembiayaan lebih untuk membuat Oke. perencanaan khusus hanya untuk pengarsipan. Belum kami harus disibukkan untuk rekap data dan sebagainya. Ini kan sangat memperberat tugas kami, sehingga akhirnya alhamdulillah kita dipertemukan dengan PTK Metranet, dengan Kasboknya. Kita minta untuk bisa difasilitasi dengan satu aplikasi, dan ternyata mereka sangat responsif sekali, sehingga kebutuhan-kebutuhan kami, kesulitan-kesulitan kami itu akhirnya bisa terselesaikan dengan satu aplikasi. Oke. Nah, mungkin awalnya pakai aplikasi ini gimana Bu rasanya? Awalnya kita harus banyak berkomunikasi ya, karena dari mereka yang tidak paham tentang program-program kesehatan, kita yang disibukkan dengan berbagai laporan juga, itu maunya begini, maunya begitu, ini. Jadi akhirnya banyak berkomunikasi, berdebat ya seru juga sih ya Akhirnya juga jadi tahu berprosesnya. soal teknologi juga ya Bu ya? Iya, minta ini gimana sih caranya? Kita kan nggak ngerti. Ini biar bisa kayak gini, itu kayak misalnya kita kan biasa jadi user aja ya, Iya. misalnya kayak di Shopee, di Tokopedia gitu. Ini gimana sih kalau di Shopee kok bisa begini? Ini kita maunya juga harus bisa begini nih. Itu munculnya kayak gini. Itu, wah Bu, itu juga perlu proses. Lah iya, tapi kan proses itu kita kan nggak ngerti gitu ya. Aslinya ya akhirnya dengan kolaborasi seperti itu sampai sekarang banyak perkembangan baru yang memberi manfaat luar biasa untuk dinas kami ya. Oke. Nah, terus perbedaan sebelum dan sesudah pakai aplikasi ini apa Bu yang Ibu rasakan? Yang jelas ada efisiensi besar-besaran di proses pengarsipan. Jadi kita sudah bisa menghilangkan arsip kertas. Gitu. Jadi kita sekarang menggunakan penyimpanan arsip secara digital ya. Kemudian juga laporan bisa berproses sangat cepat, karena bisa dilaporkan real time saat itu, kita bisa memantau saat itu juga. Kemudian kita juga mengurangi konflik di lapangan dengan di dinas, karena di lapangan seringkali kalau ditanya udah laporan, udah membuat, udah berproses, tapi buktinya mana kita ketemu. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi kita cek, kita bukakan, kita screenshotkan, kita kirim, ini belum masuk itu. Oh Oke. iya, Semua ada recordnya ya Bu ya, data-data semua ada di situ ya? Iya, terus akhirnya biasanya jangan, oh iya lupa belum dikirim, lupa belum apa diupload apa gitu ya. Akhirnya ya semuanya jadi enak ya, karena terang terbuka. Yang belum laporan ya kelihatan, yang laporannya bagus juga terlihat gitu. Aku jadi penasaran nih Bu, sebenarnya data-data apa sih Bu yang ada di aplikasi laporan TPK itu, kalau boleh diceritakan datanya apa aja sih, terus yang dilaporkan itu apa, lalu berarti
yang melaporkan ini juga kader-kader ya Bu ya? Iya, kader Oke. tim pendamping keluarga itu. Oke. Jadi kader tim pendamping keluarga kan ada 3 unsur ya, dari unsur tenaga kesehatan, kemudian yang kedua dari unsur PKK untuk pemberdayaan masyarakatnya, dan ketiga dari unsur kader KB untuk proses pelaporannya. Nah, 3 unsur ini mengumpulkan data-data, baik data kesehatan maupun juga data secara umum, sasaran yang harus dilaporkan. Kita kan ada 4 sasaran. Yang pertama sasaran untuk calon pengantin, kedua sasaran untuk ibu hamil, ketiga sasaran untuk ibu bersalin, dan yang keempat adalah bayi dan balita. Kalau dijumlah itu bisa sampai ribuan ya, bisa Oke. sampai hampir 10.000 datanya. Oke. Itu. Dan itu masih harus di dalamnya itu masing-masing ada spesifikasinya terkait dengan identitasnya, alamatnya, kemudian juga ada status kesehatannya seperti apa. Soal calon pengantin nih Bu, aku jadi kepo banget nih Bu. Sebenarnya yang dicek oleh Kabupaten Boyolali ini apa sih Bu, data-data dari calon pengantin ini? Ya, untuk calon pengantin itu ada 2 data yang harus dicek, yaitu dari si calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Khusus untuk calon pengantin perempuan itu kita fokuskan di status gizinya yang ditandai dengan lingkar lengannya. Lingkar lengan? Iya, Oh, lingkar ini juga lengan. bisa menjadi Ukuran ukuran Iya. untuk mengukur kondisi Status gizi gizi, kita? iya, Oh, iya. oke, aku baru tahu. Ukurannya itu normalnya itu harus di atas 23,5 cm. Di atas 23,5 Iya. cm. Kalau kurang dari itu berarti masuk kurang energi kronis, Oke. KEK, kurang gizi lah gitu. Ya, itu biasanya nanya kurus-kurus, kurang makan ya. Itu. Kemudian itu dilihat dari sisi fisiknya ya. Kemudian yang kedua dilihat dari hasil pemeriksaan HB-nya. Ya, apakah HB-nya itu rendah atau sudah normal ya. Kemudian yang 3 dilihat dari sisi umurnya. Oke. Ya, karena ternyata banyak calon pengantin yang umurnya masih kurang dari 19 tahun sesuai dengan standar pernikahan, syarat undang-undang perkawinan. Walaupun sebenarnya kalau kita di BKKBN itu minimal kalau perempuan itu harus 21 tahun. Ya, itu. Kemudian untuk yang laki-lakinya itu juga harus dicek ya, apakah dia merokok atau tidak. Itu. Karena kalau dia merokok, nanti si calon pengantin perempuan otomatis kan menjadi perokok pasif. Iya, betul. Nah, dan Menghisap ini- asap ya Bu ya? Iya, dan jadi perokok pasif ini juga akan mempengaruhi ke kesehatan dari seorang wanita. Sampai ke apabila dia hamil ya ke janinnya. Oke. Oke, aku penasaran nih Bu, seberapa banyak kalau dari data jumlah perempuan yang mungkin dari lingkar tangannya itu tidak memenuhi gizi yang baik gitu Bu? Kalau dari ukuran lingkar lengannya itu kira-kira ya sekitar 30%. Sama seperti di anemia itu juga 32%. Jadi artinya 30% kan cukup besar juga. Dari 7 wanita ternyata 3 tidak memenuhi syarat kesehatan. Itu bisa diketahui dari aplikasi laporan TPK itu tadi ya Bu ya? Iya, karena para calon pengantin itu sebelum mereka menikah itu mereka harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Oke. Ya, di tempat terdekat dia tinggal ya. Kemudian dari situ kita sudah bekerja sama dengan KUA untuk bisa mereka itu membuat laporan secara mandiri melalui suatu aplikasi, kemudian juga pemeriksaan kesehatannya itu bisa diketahui oleh dari KUA, sehingga mereka kalau tidak memenuhi syarat kesehatan akhirnya pelaporannya disampaikan kepada TPK. Jadi setiap calon pengantin itu harus didampingi oleh tim pendamping keluarga. Oh gitu. Kalau Gitu. misalnya gizinya tidak memenuhi, berarti ada pendampingan sampai gizinya terpenuhi atau gimana Bu? Mereka tetap bisa menikah. Oh, Jadi itu oke. tidak menjadi prasyarat mereka tidak boleh menikah. Tapi setidaknya mereka Ya. tahu ya kondisi kesehatan mereka seperti apa gitu ya. Iya, kan mereka akan punya keturunan. Harapannya kan keturunannya berkualitas, sehingga mereka masih punya PR untuk memperbaiki status gizinya gitu.
Oke, 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 Tapi oke. tidak menghambat mereka nggak boleh menikah, Oke, enggak. oke, oke, oke. Oke, baik. Nah, kalau dari DP2KB P3A ini sendiri ada edukasi ke masyarakat gitu nggak sih Bu soal stunting ini? Ada, jadi kita masuk ke lini-lini yang menjadi binaan kita. Jadi dari lini remaja itu kita edukasi terkait dengan stunting, kita bentuk kader-kader remaja, generasi berencana atau genre, mereka nanti yang akan mengedukasi teman-temannya. Kita membentuk pusat informasi dan konseling untuk remaja di sekolah-sekolah dan kader-kader yang aktif di Big R tadi, pusat informasi konseling remaja itu akan mengedukasi teman-temannya seperti itu. Itu untuk sasaran remaja. Kemudian juga kita juga punya kader-kader yang lain nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat terkait dengan kesehatan calon pengantin, kemudian kepada ibu hamil, khususnya untuk ibu bersalin juga, itu bagaimana mereka harus segera mengikuti program keluarga berencana sesudah bersalin. Oke, oke. Berarti keputusan-keputusan dalam mengambil program juga dari aplikasi ini juga sangat membantu kah Bu dalam menentukan apa sih programnya nanti ke depan mau bagaimana? Apakah mau ada edukasi atau seperti apa gitu? Iya, karena di kami ini tugasnya kan mengatur kegiatan dan anggaran. Sehingga kalau kita lihat di Boyolali ternyata masalah prioritasnya ada di remaja. Maka kita fokuskan akhirnya kegiatannya diperbanyak ke sasaran remaja. Tapi ternyata masalahnya banyakan di ibu hamil. Ibu hamil itu tupoksinya misalnya bukan di dinas kami tapi ada di dinas yang lain. Ya, kita menyampaikan apa data yang kita punya kepada dinas lain juga yang memerlukan. Kemudian ternyata masalahnya itu di penyebab tidak langsung. Jadi kan stunting itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsungnya itu terkait dengan masalah kesehatan, kalau penyebab tidak langsungnya itu terkait dengan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Jadi itu nanti kita sampaikan kepada dinas-dinas lain yang terkait. Yang misalnya ternyata dia mempunyai masalah ekonomi itu ya, tidak mampu menaikkan status gizinya karena masalah ekonomi. Kita mencari donatur-donatur, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa membantu memberikan donasi pada yang bersangkutan. Oke. Nah, kalau dari data yang ada di aplikasi sekarang, apa masalah yang paling urgent Bu? Yang masih banyak ya di anemia itu. Iya. Oke. Iya. Anemia pada remaja ya Bu ya? Iya, remaja maupun juga ibu hamil. Iya. Oke. Baik. Nah, lanjut Ibu, katanya nih ya BP2KB P3A Boyolali itu abis meraih juara 1 Bu berkat aplikasi laporan TPK oleh Kasbox. Nah, boleh ceritain Bu soal prestasi ini Bu? Oh ya, jadi di BKKBN itu ada penugasan bagi kami untuk melakukan kegiatan namanya audit kasus stunting. Jadi untuk kasus-kasus stunting itu harus dilakukan audit dari dia ditemukan sampai proses akhirnya dia bisa diselesaikan masalah stuntingnya. Dan sasarannya ada 4, dari calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, dan balita. Nah, untuk Jatin ini kebetulan kita juga ada yang sudah kita kelola. Jadi ditemukan tuh dia sudah di bawah umur, kemudian dia mengalami anemia juga. Nah, dari situ akhirnya kita bisa pantau dari aplikasi tersebut apakah tim pendamping keluarga yang di lapangan itu benar-benar sudah melaksanakan tugasnya. Dan akhirnya dari situ muncul laporan-laporan, ternyata sampai di akhir pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga terjadi banyak perubahan pada sasaran tersebut. Misalnya dia sudah bersedia untuk tidak hamil sebelum
umurnya mencukupi ya. Jadi menunda kehamilannya. Kemudian dia juga mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga minum suplemen supaya HB-nya naik gitu. Jadi ini kita bisa pantau melalui aplikasi. Jadi Oh, tidak gitu. perlu kita harus datang ke lapangan karena kondisi Boyolali ini jangkauannya bisa sampai 60 km. Jadi waktu kita nggak habis Oke. gitu. Berarti satu kata buat aplikasi laporan TPK oleh Kasbox, Bu. Iya, hebat, mantap. Oke, semuanya jadi simple, efisien, efektif ya, Bu ya. Iya. Oke, baik. Dan begitu kita dilakukan penilaian, kan kita bisa perlihatkan bukti-bukti bahwa kita sudah melaksanakan semua proses yang kalau di sana disebut sebagai aksi pasti. Ada 5 langkah aksi pasti. Itu semuanya bisa kita munculkan melalui aplikasi. Dari pemilihan sasaran, kemudian dari proses intervensinya, kemudian juga dari hasil evaluasinya, pelaporannya, semuanya sudah lengkap Oke. dalam satu genggaman. Baik, Ibu kelihatannya happy banget. Iya, karena tugas saya sangat diringankan. Oke, baik. Harusnya masih manual gitu, aduh, kan bikin capek ya. Iya, gitu. iya. Nah, sekarang tinggal satu genggaman saja. Iya, Ya. dari handphone tinggal tap, Iya. udah langsung kepantau ya, Bu, Iya, data-datanya ya. iya, betul. Oke. Nah, kemudian apa nih harapan Ibu dan saran Ibu untuk aplikasi laporan TPK oleh Kasbox? Ya, kita harapannya akan semakin dikembangkan lagi. Oke. Ya, misalnya kita bisa membuat laporan manajemen yang bisa real time, kemudian bisa kita gabungkan dengan aplikasi lain yang bisa kita membuat pelaporan secara berjenjang. Oke, jadi harapannya bisa lebih terintegrasi juga ya Iya, ke aplikasi-aplikasi lain gitu Iya, ya. sehingga misalnya dari dinas-dinas yang lain, lintas sektor yang lain itu Oke. ingin berperan juga dalam penurunan stunting. Mereka bisa tahu, oh saya bisa membantu apa dalam bentuk apa sesuai kebutuhan dan itu sudah ada dalam satu data yang terintegrasi. Oke, ya memang untuk kebutuhan data-data itu sangat terbantu oleh teknologi ya, Bu ya. Kalau misalnya kita masih pakai manual ya PR-nya banyak banget. Kayak misalnya kita akan boros di kertas, boros juga di tempat mungkin. Iya, Waktu juga ya, Bu ya. Sumber daya manusia untuk merekapnya, Oke, sebagainya. baik. Itu. Kalau Oke. sekarang sudah ada kan, oh yang di sini dinas ini mau membantu jamban, oke kita data sudah siap. Mau punya anggaran berapa, mau diselesaikan berapa lama, itu bisa langsung mereka bisa memikirkan. Terus misalnya mau membantu, oh ternyata belum punya BPJS, ya belum punya jaminan kesehatan, mereka kan bisa melihat, oh ada sekian yang belum punya jaminan kesehatan, nah nanti bisa diprioritaskan untuk anggaran-anggarannya. Gitu. Oke. Berarti Ibu sejak kapan sih Bu Kabupaten Boyolali pakai aplikasi ini? 2023 2023 ya. baru berarti 1 tahun lebih ya, 1,5 Oke. tahun. Tepatnya di bulan apa, Bu? Maret. Maret ya. Iya, Maret 2023 ya. 2023 kita baru bertemu, kemudian berkomunikasi dan berproses, berdiskusi, berkolaborasi. Oke. Nah, ya, Emang sampai kolaborasi akhirnya, itu penting banget ya, Bu? oh sangat penting sekali. Dan akhirnya hadiah terbesar kita yang kemarin itu kita mendapatkan apresiasi menjadi best practice terbaik se-Indonesia untuk aksi pasti. Oke. Audit kasus stunting. Selamat untuk Kabupaten Boyolali, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terakhir nih, Bu. Apa harapan Ibu dan saran untuk usoners dan generasi milenial, generasi Gen Z gini untuk dapat mencegah stunting, Bu? Ya, untuk usoners itu jangan pernah tidak belajar. Harus belajar terutama literasi masalah gizi. Karena saya sangat prihatin, literasi gizi masyarakat itu banyak karena iklan di televisi. Ya, jadi bukan karena advice dari ahli gizi. Advice dari ahli gizi ada di Kementerian Kesehatan, ada di praktek-praktek dokter. Nah, itu seringkali tidak terdengar oleh masyarakat karena kalah dengan iklan yang ada di televisi. Jadi jadilah generasi yang cerdas ya, jadilah generasi yang pintar sehingga bisa memahami apa yang terbaik untuk diri kalian dan masa depan calon anak-anak kalian.
Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga Uzoners. Terima kasih untuk keterlibatan kalian udah nyimak obrolan Uzon Talk kali ini. Sampai ketemu di Uzon Talk episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.